warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu para jamaah salat maghrib Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu muka, bermuajah untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan ukhrawi maupun duniawi, semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap sampai yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Dan semua kita berharap hanya kepada Allah, mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Baitul Arqam yang kebetulan mungkin pada malam ini sakit, mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang mempunyai beban hidup baik yang berat maupun yang ringan, mudah-mudahan beban hidup itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menyelesaikannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu sekalian, saya merasa lama tidak kesini. Ya, 2 abad lah. Ya, pada saat terakhir itu sebelum Ramadan libur, habis itu saya punya kegiatan yang saya wakilkan pada bendahara majelis tabligh hari ini. Ya. Bapak sekalian, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah upaya mendatangkan pertolongan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena bahasannya sangat penting, jangan nanti terjadi kesalahpahaman sehingga ada kekeliruan yang terus berlanjut, ya. Apa yang kita rasakan kemarin, hari ini dan yang akan datang itu merupakan wujud ujian dari Allah. Semua yang kita lalui kemarin, hari ini dan yang datang itu wujud ujian dari Allah. Kalau kita kaya atau mampu dalam bidang ekonomi, ketahuilah itu ujian dari Allah. Seperti orang miskin yang diuji oleh Allah dengan kemiskinannya. Jadi sugih yo ujian, urip soro yo ujian. Orang sehat diuji oleh Allah dengan kesehatannya. Seperti orang sakit diuji oleh Allah dengan rasa sakitnya. Sehat dan sakit merupakan ujian dari Allah. Oleh karena itu nanti kita mesti paham dari 2 kata yang antagonis. Antagonis itu bertentangan. Hakikatnya sama-sama ujian. Tapi sekalian, hal itu diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-49 surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza massal insana durrun da'ana thumma idza khawalnahu ni'matan minna
Qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Pak, Bu, ngapunten nih. Az-Zumar 49. Maka apabila manusia ditimpa bahaya kok hilang. Nah, ya. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, nyawanya terancam, ekonominya bangkrut, rumah tangganya berantakan, anaknya berdugal, zurun da'ana. Banyak di antara manusia itu kemudian berseru kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Di saat kepepet, iling nang Gusti Allah. Summa idza khawalnahu ni'matan minna. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat, Allah, maka ia akan mengatakan, innama utituhu ala ilmin. Aku hidupku sehat, rezekiku lancar sebab aku duwe ilmune jaga kesehatan, duwe ilmune kanggo golek rezeki. Seakan-akan tidak ada campur tangan Allah di situ. Tidak lagi ingat kepada Allah. Allah melanjutkan firman-Nya, bal hiya fitnah. Ketahuilah kedua-duanya itu bentuk ujian. Fitnah itu ujian. Mengapa pakai hiya? Ini ada dhamir hiya. Ada dua tafsir. Yang pertama, Pak, karena menunjukkan fitnah, fitnatun. Iku ngono bentuke bentuk muannas, ana tak marbutoe. Wedok. Maka pakai hiya, bukan huwa. Ya. Itu pemahaman pertama. Pemahaman kedua, hiya itu bentuk muannas, bentuk untuk menentukan jamak. Apa sing jamak? Keadaan manusia, sehat dan sakit, kaya dan miskin, ya. Maka pakai hiya. Kedua-duanya itu fitnah. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengerti. Ora ono wong kedurus waktu sakit, awake sehat ngomong aku diuji oleh Allah, gak ono. Tapi nek awake remek, ya, rezeki seret, ya, bojo tambah tua pada cerewet, wanake ta bedugal-bedugal, gek ngomong aku diuji oleh Allah. Nah, ya, kesalahpahaman kan? Padahal Allah menegaskan bal hiya fitnah, kedua-duanya itu ujian. Sampai sugih ya diuji dengan kekayaannya, jenengan sakit diuji dengan kesakitannya. Dililingi lagi Az-Zumar 49 ditegaskan dalam surat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap bernyawa, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Allah melanjutkan, kami akan menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan. Jadi susah itu ya ujian, senang itu ya ujian. Oleh karena itu Pak, nanti dalam setiap yang kita rasakan kemarin, ono senang, ono susah. Ono sing sugih, ono sing jatuh bangkrut. Iku ngono wis kelire kehidupan. Ya, pakaiannya kehidupan. Iku ngono ujian saking Gusti Allah.
Jadi jangan salah paham, ya. Jadi ini sehat koyo-koyo orang diuji. Makanya nanti dalam mengatasi atau menghadapi dua jenis ini ada dua pula senjata untuk menghadapi ujian. Kalau jenengan hidupnya sehat, rezeki lancar, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, maka pandai-pandailah untuk bersyukur. Ya, sekecil apapun nikmat, pandai-pandailah mensyukuri nikmat itu. Ngapunten, kedurus ana masjid sing kaya ngene iki, perlu disyukuri, Pak. Orang kampung duwe masjid sing dina Ahad pengajian kaya ngene. Belum tentu ada. Ya. Ya perlu disyukuri begini. Jenengan punya masjid mesti bersyukur. Syukurnya dalam bentuk apa? Memakmurkan masjid itu. Itu wujud syukur. Ya. Berikutnya, kalau jenengan dalam keadaan susah, mungkin sakit-sakitan, pendekar kan biyen saiki wis remek. Ya, loro-loron disebul wis masuk angin, misal. Wis belajar bersabar. Syukur dan sabar menjadi senjata utama kita menghadapi segala macam ujian. Nah, ada lagi Pak, ayat ini. Ini jadi itu sama nanti. Jangan sampai salah paham dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Pak, tuh ngapunten nggih, diperhatikan baik-baik. Mohonlah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Ada dua komponen, dua variabel, sabar dan sholat. Pertanyaannya Pak, mengapa kok Allah kemudian menggunakan wa innaha, bukan wa innahuma? Dua, intinya duma. Sabar dan sholat semestinya huma Pak. Sebab dua. Jadi menawi jenengan berdoa untuk orang tua. Apa bunyi? Allahumma firli wali walidaya warham huma. Mengapa huma? Sebab bapak ibu loro, maka pakai huma. Iki enggak sabar dan sholat wa innaha, bukan wa innahuma. Mengapa Pak? Untuk mendatangkan pertolongan dari Allah, jadikan sabar dan sholat itu satu kesatuan. Makanya wa innaha menjadi satu kesatuan. Ada orang Pak, subhanallah, begitu diuji oleh Allah, sabar, luar biasa sabar, tapi gak tahu sholat. Sabar toh, jangan berharap mendapatkan pertolongan. Tapi juga mungkin ada beda ujian saking Gusti Allah, sholat tapi rasa sabaran ngene iki ojo. Di sabar dan sholat yang semestinya diakhirkan wa innahuma, tapi Allah menggunakan wa innaha, itu akibat dari sabar dan sholat harus menjadi satu kesatuan, jangan dipisah. Untuk mendatangkan pertolongan tidak cukup dengan sabar saja tanpa sholat. Untuk mendatangkan pertolongan dari Allah tidak cukup sholat saja, juga perlu kesabaran. Maka wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Hal seperti itu, hal yang seperti ini sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
Lah ada yang menyebutkan, Pak, kalau khusyuk Pak, balikin nang sholat, makanya wa innaha. Gitu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Sebab karena menyebutkan sholat, ya, maka menggunakan wa innaha. Sabarnya nggak ikut. Padahal di sini wawunya wawu atof. Ya, sedikit bahasa Arab ya. Nah, jadi dalam ayat ini semestinya orang itu menggunakan sabar dan sholat sebagai satu kesatuan untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat sekawan doso kangsang 45 ya. Dari 2 atau 3 ayat tadi, Az-Zumar 49, Al-Anbiya 35 serta Al-Baqarah 45 memunculkan khutbahnya Nabi. Wah, ya. Begitu Rasul mendapatkan wahyu itu, Nabi kemudian berkhutbah di Masjid Nabawi, khutbah Jumat. Jenenge ngaji Pak, tak bukakno. Khutbah itu ya apa modele? Nah, iki khutbah Nabi Pak. Maca ngene iso nangis. Sebab gak iso muni. Ya. Itu apa Pak? Kono blungker-blungker. Ya. Enggak apa-apa Pak. Tak waca sangat juga harus membaca Pak. Bentar ya, supaya nanti semua bisa baca. Minta kopi dulu Pak, di kopi dulu. Ya, nah, saya masukkan ke program Word. Nah, ya, lihat layar, semuanya lihat layar. Nah, ya, saya perbesar semuanya supaya bisa melihat semuanya. Ya, nah, diperbesar. Kita nah, aku tahu Pak ngajar nang pesantren. Kita ndak, aku ngerti. Ndak maksudnya seperti kokon moco, tak jupuk dompet, tak tok nih duit atusan ewu. Kelihatan. Nek duit ketok. Tulisan Arab gak ketok. Iku santri Surabaya. Nah, ya, saya nanti baca mulai di sini saja. Ini saya hapus karena ini merupakan hanya sanad saja. Tak hapus ini. Nah, ya, perhatikan baik-baik ya. Kemudian siapa? Nah, ini tak hapus semuanya ini. Tak hapus. Semua tak hapus, kepanjangan. Sebab intinya di sini Pak. An Jabir bin Abdullah qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala, ia berkata, khotobana Rasulullah SAW, telah berkhutbah di hadapan kami Rasulullah SAW. Khotobana, makanya disini khutbah ini khotib, apa kata kita Pak? Khotobana, dia telah berkhutbah di hadapan kami. Ya, Rasulullah SAW. Apa khutbah itu? Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ya, sekarang tak bikin poin saja. Poin pertama, ini khutbahnya Nabi isinya apa? Isinya ini Pak. Yang pertama ini, tubu ilallah qabla an tamutu, bertaubatlah kepada Allah sebelum datang kematianmu. Pokok pikiran kedua, wa badiru bil a'mali sholihah qabla an tusghuru, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum sibukmu. Pokok pikiran yang ketiga, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasratil dzikrikumlah,
Pokok pikiran yang keempat, wa kasratis sadaqah fi sirri wal alaniyah. Nah, kemudian Nabi menutup dengan kalimat turzaku wa tunsoru wa tujbaru. Ya, ini enggak usah ya. Dan ketahuilah ya. Nah, ini merupakan pokok-pokok pikiran khutbah Rasulullah. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, dhamir mukhatab, wong sing diajak ngomong kabeh manusia. Itu ciri dari khutbah Nabi pada saat setelah hijrah di kota Madinah. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, itu seluruh manusia yang beriman dipanggil Nabi. Ini ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, tubu ilallah qabla an tamutu, bertaubatlah kalian sebelum datang kematian. Mengapa kita disuruh bertaubat? Sebab rezeki, pertolongan dari Allah, pemberian dari Allah bisa tertutup, bisa terhambat oleh banyaknya dosa dan maksiat. Ya, kalau jenengan diuji oleh Allah dengan kebangkrutan ekonomi, jadi wong melarat, Pak, muhasabah, dosa opo sing sampean lakoni? Kok iso-isone rezeki sampean seret? Padahal Allah telah menegaskan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kuciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian bangsa manusia seluruhnya. Apa sing digawe oleh Allah nang donya iki kanggo memenuhi kebutuhan manusia. Itu hukum asalnya begitu. Nah sekarang mengapa kok kita hidup sengsara, muhasabah? Dosa apa sing dilakoni? Maka banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah agar rezeki itu diberikan oleh Allah. Pertolongan akan turun dari Allah. Ini senjata pertama, bertaubat. Ya. Berikutnya apa? Wabadiru bil a'mali sholihah qabla an tusghulu. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datang sibukmu. Bu, ngapunten Bu, kula enggak ada sekian kumpulan, banyak kumpulan, perkumpulan perempuan. Ana sing kumpulan PKK, ana sing kumpulan Aisyah, ngaji. Biasa. Ana wong itu aktif ngaji. Mari ngono, beberapa kali pertemuan tidak pernah datang. Saya tanya pada teman-temannya, mana fulanah kok tidak pernah datang sekarang? Ngapunten Ustaz, sakniki sibuk ngomong putu. Nah, ngomong putu. Ternyata ngomong putu itu sibuk. Ya. Nah, sak dulu sampai duwe putu, siap-siap sing aktif untuk ngaji. Kok nek wis duwe putu malah repot. Masa bilang besok kalau ketemu Bu Fulana bilang ya putu nih kongkon ngejak ngaji bisa. Dibong karo ngaji. Tapi sekalian, sekarang yang laki-laki. Itu kan contoh perempuan. Ini hasil riset. Hasil penelitian masjid-masjid se-Surabaya. Ngapunten Pak, saya dulu ketua KMM, Korps Mubalek Muhammadiyah Surabaya, ketuanya saya. Mengadakan penelitian. Bermacam-macam, dulu belum ada, LPCR belum ada. Saya teliti Pak, masjid-masjid di Surabaya. Yang saya ambil contoh 10 masjid Muhammadiyah. Yang punya kans disenangi jamaah. Ada pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan tentang administrasi, kegiatan masjid, ya, jumlah jamaah yang aktif ditanyakan. Tapi sekalian, ada fenomena
Hampir tiap kampung di Surabaya ono masjidnya, ono musolae. Tapi yang aktif ke masjid sangat jarang. Masjid sakmono gedene kalau jumlah jamaah ora subut kededen masjid. Ya. Nah, salah satu hasil penelitian itu, mengapa sekarang banyak jamaah yang enggan, jarang ke masjid? Mau macam-macam jawabannya. Jawaban yang paling banyak adalah karena sibuk. Kenapa sampean gak nang masjid zuhur mau? Sibuk. Ini kan untuk asar, ono sibuk. Banyak di antara orang laki-laki tidak pernah pergi ke masjid kecuali hari Jumat, itu pun datang terlambat. Apa kok terlambat? Sibuk. Kalau kemudian Rasulullah khutbah Jumat, ini kan khutbah Jumat. Wa badiru bil a'mali sholihah qabla an tuswalu. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh, termasuk memakmurkan masjid, itu amal soleh. Ya, sebelum datang sibuk, udah sibuk repot sampai, malah gak tahu masjid. Nah ternyata Pak, jawaban sibuk itu, saya gak pernah pergi ke masjid. Sajane zaman Rasul wis ono jawabane. Dadi ku jawaban niku Pak, jawaban sibuk itu lagu lama. Zaman Rasul wis ono jawaban itu. Nah, maaf ini saya sampaikan dulu supaya tidak salah paham terhadap cerita saya. Saya terangkan di sini nanti menyebut nama sahabat. Saya pernah dikritik orang Pak, khutbah Jumat habis turun khutbah Jumat habis sholat dikritik orang. Apa kritikannya? Ustaz, kalau jenengan khutbah jangan menjelek-jelekan sahabat. Sahabat itu orang-orang soleh, orang-orang mulia. Sahabat menyebut nama sahabat di mimbar masjid yang mulia, menjelek-jelekan sahabat. Nah, kan salah paham. Menyebut nama sahabat bukan untuk mencari kesalahan sahabat. Sahabat itu yang menungso, ya duwe salah, duduk wong sing maksum. Kita menceritakan itu mengambil ibroh, mengambil pelajaran. Jadi bukan ghibah, bukan untuk menjelek-jelekan sahabat, tidak. Wis saking ngene, contoh nih, dengan jawab. Semisal saya menyebut nama sahabat, taruhlah sahabat Alqomah. Dalam pikiran sampean, nek disebut nama Alqomah kira-kira apa? Sing sampean eling-eling apa? Nek ono Alqomah apa kira-kira? Gimana Bu? Nah, Alqomah itu sahabat yang solih, sahabat yang senantiasa berjuang bersama Rasul. Tapi Alqomah punya kesalahan. Hubungan dengan orang tuanya, terutama ibunya, hubungannya tidak harmonis. Akhirnya pada saat nazak, angel matine. Walaupun seorang itu solih, tapi kalau dengan ibunya mempunyai hubungan yang tidak harmonis, coro Surabaya gak patek gati karo wong tuane. Ini sangat berbahaya bagi seorang anak. Walaupun anak itu solih. Nah, Alqomah itu seperti itu. Kita bukan untuk menjelek-jelekan Alqomah. Realita, sejarah, fenomena dalam hadis pun ada riwayat itu. Dan sahih. Nah, termasuk ini Pak. Ono sahabat aktif ibadah sama Rasul. Sholat 5 waktu di belakang Rasul. Aktif. Walaupun orang yang sangat miskin. Lah Nabi itu Pak kalau sholat, ngimami sholat, begitu salam kanan, salam kiri,
Rasulullah istighfar 3 kali, kemudian merubah posisi duduknya menghadap ke arah sahabat. Setelah astagfirullah, 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 menghadapkan wajahnya kepada semua sahabat. Nah, sahabat ini Pak, dititeni Rasulullah. Setiap habis sholat itu langsung Pak, pulang. Dari arek Surabaya lancing, pokoknya mari salam langsung pelancing muri. Setiap habis sholat langsung pulang. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain masih sibuk dengan doa, sibuk dengan zikir, sibuk dengan wirid-wiridannya. Di akhir dengan rawatib baru pulang. Ini enggak. Nabi salam, dia ikut salam langsung pulang. Dititeni sama Nabi. Suatu saat Rasul bertanya, sahabat ini jenenge Sa'labah. Sa'labah. Ya, mungkin siapa sudah tahu cerita itu. Sa'labah itu setiap habis sholat bersama Rasul langsung pulang. Ditakoni sama Nabi, Sa'labah, nanti habis sholat tunggu saya sebentar saja. Saya ada perlu sama kamu. Siap Rasul. Oh, sholat selesai, langsung Pak Rasul juga tidak banyak berpikir. Istighfar 3 kali langsung menemui Sa'labah. Sa'labah, kamu tuh aneh. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain itu kalau habis sholat banyak-banyak berpikir. Banyak-banyak berdoa, wirid macam-macam. Tapi kamu bisa lihat beberapa kali langsung pulang. Opo namanya. Dengan menundukkan kepala, Sa'labah mengatakan, wahai Rasul, kalau saya salah, hukumlah saya. Tapi yakinlah Rasul, saya menjawab pertanyaan jenengan, jawaban opo anane. Tidak mengada-ada. Kalau saya sholat bersama di sini, saya ditunggu oleh istri saya di rumah. Istri saya tidak sholat sebelum saya tiba. Loh apa? Sebab pakaian yang kami punyai, yang pantas untuk digunakan waktu sholat, hanya satu ini. Dan ini harus gantian sama istri saya. Habis pulang saya mesti ganti dengan pakaian-pakaian kerja. Sementara pakaian yang saya pakai ini dipakai oleh istriku untuk sholat. Saking miskinnya. Pak mendengar jawaban ini Rasulullah langsung berdiri. Menatap wajah sahabat-sahabat. Dan bertanya, siapa di antara kalian yang punya rezeki berlebih? Coba tolong ini Sa'labah. Maka ada yang bawa dinar, ada yang bawa dirham. Musaiki kok sing bawa duit tiga duit. Jamaah sing gak bawa duit mulai Pak. Jupuk kurma, jupuk gandum dibungkus berikan pada Sa'labah. Ana sing gak duwe duit, gak duwe kurma, sing duwe apa duwe wedhus. Wedhus dituntun ya, diberikan pada Rasulullah. Dikumpulkan, kemudian Rasulullah berdoa. Mudah-mudahan berkah. Setelah itu Rasul menyerahkan pada Sa'labah, ini bantuan sokongan dari para sahabat. Jadikan modal usaha. Supaya kamu nanti ibadahmu tidak direpotkan dengan hal-hal sepele. Agar kehidupanmu cukup. Udah pulang Sa'labah. Dengan modal tadi, diputar modalnya, ternyata Pak berhasil. Wedhus sing dikei sahabat beranak pinak, cepat beranak pinak. Ngapunten nggih, wedhus itu binatang unik, tanpa pejantan, iso meteng. Iku wedhus. Dadi nek ana wong ganti bojo kok meteng iku wedhus.
Ya. Astagfirullah. Dosa. Ya. Jadi Pak, itu kambing. Jadi nek pusing teko desa-desa mesti ngerti. Wedhus itu, kambing itu Pak, tanpa pejantan bisa hamil. Gitu. Jenengan saking pundi Pak? Asline. Ngoten Pak nggih. Nggih, jadi wedhus itu mesti jadi sebelah ya metek bae karo sing angon. Payah. Nah ya, itu keunikan kambing itu begitu. Ya. Nah ini mau pengiling meneh korban, sampean korban sapi atau korban wedhus? Korban perasaan. Ya. Jadi balik ke sini ya. Kambing yang diberikan sahabat tadi beranak pinak di bawah apa namanya? Angonane Salabah. Akhirnya Pak Salabah menjadi orang punya ekonomi cukup. Tapi ya gitu karena sibuknya usaha, akhirnya zuhur gak etok. Asar ketok zuhur gak ketok. Liya dina zuhur asar gak ketok nang masjid. Wes ya. Liya dina meneh zuhur asar maghrib gak ketok nang masjid. Lama-lama ndak pernah ke masjid kecuali hari Jumat, itu pun datang terlambat. Saat Rasulullah khutbah di mimbar Jumat, ketok nang pojokan, wah iki Salabah teko Salabah. Nah, akhirnya Salabah begitu sholat Jumat selesai, dipanggil sama Nabi. Salabah, kemana saja kamu? Aku sampai kangen, gak tahu ketemu kau. Nanti ya. Ngaduh, Rasul. Kulo saniki sibuk. Nah, sibuk. Ya, hati-hati. Jadi ini ono wong gak tau nang masjid kok ditakoni sibuk, jawaban iku lagu lama. Zaman Rasul wis ono jawaban iku. Ya. Maka dalam khutbahnya Nabi menyebutkan wabadiru bil amali sholihah qabla an tusbih. Bersegeralah beramal sholih termasuk sobon masjid kuwi sobon. Pak ono 5 waktu. Oke lah sekarang zuhur asar sampean kerja. Ya maghrib bisa bangono masjid iki. Zuhur asar maghrib cek dalan. Nek isya ya nang masjid. Ojo sampai sedina gak sambat masjid. Wal 5 waktu lho, Pak. Wah, sampai ulah-ulanan gak tau nang masjid iki. Ya. Jadi sambangono masjid iku kan 5 waktu wis iso mu kapan salat nang masjid. Itu ya. Pokok pikiran yang ketiga, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lah. Jalinlah hubungan antara kalian dengan Rabb kalian. Jalinlah hubungan, berinteraksilah, berkomunikasilah kamu dengan Allah, dengan Tuhanmu. Dengan acara apa? Bikasroti dzikrikumlah, dengan cara banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir, Pak. Nah, zikir itu macam-macam, sholat itu ya zikir, maca Quran itu ya zikir, ya. Berucap subhanallah alhamdulillah wa akbar itu udah zikir, donga itu ya zikir. Makanya Bu, nanti ya, semua aktivitas kita harus kita awali dan kita akhiri dengan zikir. Supaya apa? Supaya aktivitas kita itu mendatangkan keberkahan dari Allah, mendatangkan nilai ibadah kepada Allah. Coro gampang-gampang wae ya. Jenengan keluar rumah, jangan pernah keluar rumah tanpa bis.
bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Iku dzikir. Jadi aja metu teko omah tanpa bismillah tawakkaltu 'alallah. Nang masjid ya iku dongane, nang pasar ya iku dongane, nang sekolahan ya iku dongane, nang rumah sakit ya iku dongane, takziah, silaturahim ke orang lain juga itu doanya. Jangan pernah keluar rumah tanpa bismillah tawakkaltu 'alallah. Begitu pula nanti jangan pernah masuk rumah tanpa ucapan basmalah dan salam. Jenengan mlebet griya buka lawang bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ucapan salam. Jangan pernah masuk rumah tanpa ucapan basmalah dan ucapan salam. Dadi mlebu metu omah iku ana zikire. Jangan pernah makan tanpa ucapan basmalah. Jangan pernah minum tanpa ucapan basmalah. Dan akhiri makan dan minum itu dengan hamdalah. Ngapunten jenengan pun tersinggung. Saiki akeh wong berucap basmalah pada awalnya. Tapi mari mangan, mari ngombe jarang berucap hamdalah. Kecuali wis glegeken baru ngomong alhamdulillah. Jadi, hai alhamdulillah. Coba jenengan nedok, jenengan dahar, jenengan munjuk, ora tahu glegeken, ora tahu ono hamdalah. Berhubung ono glegeken akhirnya alhamdulillah. Ya. Jadi kalau begitu glegeken sendawa itu alarm dari Allah untuk mengajak kita berzikir. Ojo lali ucapan hamdalah. Tapi nek sampean ora mangan, ora ngombe glegeken. Nang dokter iku ngono asam lambung kumat. Ya, hati-hati, Pak. Aku Pak ora mangan, ora ngombe glegeken. Iku ngono asam lambung. Nang dokter. Jadi sekali lagi, Pak, banyak-banyak berzikir, mlebu jeding ya ana dongane, metu teko jeding ya ana dongane. Zikir itu, ya. Arepe turu ya ndonga, zikir dhisik, bangun dan tidur juga berdoa. Maka tidur jenengan tidur yang berkualitas, tidur yang bernilai ibadah. Karena diawali dengan zikir, diakhiri dengan zikir. Wasilladzi bainakum wa bain rabbikum bi kasrati dzikrikumlah. Nah, Pak. Yang terakhir yang keempat, wa kasratis shadaqah fis sirri wal alaniyah. Banyak-banyaklah bersedekah. Baik secara diam-diam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Pak, sedekah itu ora ono sing salah sasaran. Ya. Saya ulangi lagi, sedekah itu tidak ada yang salah sasaran. CJMBG. Ya. Tidak ada sedekah salah sasaran. Maaf ya, zaman Rasul pernah terjadi. Karena orang itu mau mengamalkan ini, Pak, sedekah fisiri. Sedekah fisiri. Sedekah dengan cara diam-diam. Jadi dia, Pak, membawa makanan, membawa uang, membawa pakaian, dibungkus, ya, dibungkus. Terus dia keluar rumah di malam hari. Zaman Rasul durung ana listrik, peteng dedeg dalam. Harapannya apa? Harapannya yang saya beri bungkusan ini, sing isine duit, isine pakaian, isine panganan ini, yang saya beri tidak tahu siapa, saya pun tidak tahu siapa dia, saking sembunyi-sembunyinya. Dikek nih, Pak. Besoknya, Pak, terjadi fitnah yang luar biasa.
Sebab diinceng karo wong, apa diinceng? Didengkek. Cara Jawa kalau nginceng, kalau dengkek, orang ngintip, ternyata diintip sama orang. Besoknya terjadi fitnah yang luar biasa. Ternyata yang diberi sedekah tadi Pak, pelacur. Oh, itu paling gundi, itu paling simpenane, paling langganane, macam-macam terjadi fitnah. Pak, karena orang yang sedekah ini sangat tulus, hanya mengharap ridho Allah, besok diulangi lagi Pak, di tempat lain. Bawa pakaian, panganan, duit dibungkus, ngadeg nang pinggir dalan, petek dedek nunggu wong lewat. Orang ada wong lewat dikekno. Besok terjadi lagi fitnah yang luar biasa. Sebab apa? Yang diberi seorang pencuri, maling disodakoi. Ya, terjadi fitnah macam-macam. Oh, itu paling kepodo malingnya. Andum barang-barang hasil pencurian, macam-macam fitnah. Dia tetap tegar akan melakukan sedekah fisiri yang diajarkan Rasulullah ini. Biasanya sama Pak, bawa pakaian, bawa minuman, bawa uang, bawa makanan, dibungkus dikekno wong. Padha Pak, petek dedek barang dikekno wong, ternyata sing dikeki wong sugih. Wes fitnah lagi. Akhirnya Pak, orang ini mengadu ke Rasulullah. Pak, ini cerita bukan gawen-gawen, ini bukan nomor-nomor. Iku no hadis sahih Muslim ya, no hadis sahih Bukhari ya. Ini cuma saya ringkas saja. Nah, begitu orang kaya diberikan, dia dapat fitnah lagi. Karena bolak-balik kena fitnah, dia mengadu sama Rasul. Saya itu mau mengamalkan sedekah fisir, tapi Rasul kayak fitnah cerita ya. Kemudian Rasul menyatakan tidak apa-apa, sedekahmu tetap sedekah, gak ono istilah sedekah yang salah sasaran. Mudah-mudahan sedekah yang kamu berikan pada seorang pelacur, setidaknya malam hari itu dia tidak memelacurkan diri, mencegah dia untuk melacurkan diri. Mudah-mudahan sedekahmu yang jatuhnya pada pencuri itu berhenti dari mencurinya, karena dapat sedekah dari setidaknya malam itu dia tidak mencuri. Kalau sedekah itu jatuhnya pada orang kaya, mudah-mudahan orang kaya yang mendapatkan sedekah itu justru meniru caramu untuk bersedekah secara diam-diam. Kesimpulannya Pak, dari 4 ini Pak, bertaubat sebelum mati, segera beramal sholih, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersedekah. Rasul mengakhiri khutbahnya dengan kalimat 3 ini, turzaku watun soru watujbaru. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki untuk turzaku, kalian diberi rezeki oleh Allah. Akibat dari 4 poin ini, mudah-mudahan watun soru, Allah akan menolongmu dalam menghadapi ujian hidup. Watujbaru, mudah-mudahan kamu pun kebutuhan-kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah. Nah, untuk mendatangkan pertolongan dari Allah dan rezeki dari Allah, laksanakan 4 poin tadi itu, ya. Itu ada di dalam makalah, ya. Nah, ini karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah, ya. Dan saya mohon maaf kalau kemudian beberapa kali pertemuan tidak hadir. Bahkan saya mohon maaf sebab saya tidak bisa ujung-ujung saat lebaran ke rumah jenengan masing-masing. Seandainya saya ujung-ujung ke rumah jenengan masing-masing, pirang dino gak boleh teko kedurus. Ya, sekalian,
Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.